Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada begitu ya. Di hari ini kami dari kelompok 3 algoritma dan pemrograman. Di sini kami akan mempresentasikan kaitannya hasil diskusi kelompok kami yang bertema atau berjudul algoritma sorting sederhana. Jadi algoritma sorting itu ada banyak teman-teman. Nah, pada kali ini kita bakal bahas lebih dasarnya dulu. Belum nanti kita bakal membahas lebih lanjut itu oleh kelompok selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya boleh dong kita kenalan dulu. Kelompok kami ada 4. Yang pertama ada Mbak Rosila Agustina Putri, NIM-nya 60324029. Yang kedua ada Mbak Syafira Syahwa dengan NIM 60324031, dan yang ketiga yaitu Mas Lukman Sodik 60324065, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Hamdan Aldiansyah dengan nomor NIM 60324080. Itu kiranya tadi teman-teman atau kelompok kami dari kelompok 3. Nah, di kali ini kita kira-kira bakal bahas apa sih teman-teman ya. Jadi pada pertemuan ini kita itu nanti bakal bahas tentang apa sih algoritma sorting itu, apa pengertiannya, dan mungkin apa saja speknya begitu, atau mungkin apa bedanya dengan algoritma searching ya. Jadi kalau di pertemuan kemarin kita juga udah bahas bareng kelompok 4 tentang pengertian algoritma searching. Nah, itu sebenarnya beda ya. Kalau algoritma searching itu lebih ke arah mencari sesuatu di tengah iterasi begitu. Kalau algoritma sorting itu untuk mengatur atau untuk menyusun ya lebih tepatnya. Dan juga kita nanti bakal bahas tentang apa perbedaannya setiap algoritma sorting yang ada. Lebih tepatnya nanti kita bakal bahas kaitannya dengan bubble sort, selection sort, dan juga insertion sort. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke sana begitu, kita harus ngerti dulu sih apa itu algoritma sorting ya. Jadi pengertiannya itu apa? Nah, kita bisa baca di sini. Algoritma sorting adalah cara menyusun data, entah itu angka atau huruf begitu, yang sebelumnya itu tidak terurut menjadi terurut, bisa dari kecil ke besar atau dinamakan ascending, atau bahkan sebaliknya. Let's say itu namanya descending begitu ya. Nah, kita bisa lihat di bawah ada contoh kartu remi, itu teman-teman bisa dilihat urutannya Q, K, A, J, J. Nah, ketika kita udah sorting atau kita udah urutkan urutannya dari kecil hingga besar, bisa dilihat yaitu J, Q, K, A begitu ya kurang lebih. Nah, kalau misalkan kita integrasikan ke angka bagaimana begitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada contoh lagi di dalam sebuah array ini ada angka 105823. Nah, ini kan angkanya masih acak ya teman-teman ya. Jadi kita harus susun dulu nih dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar atau bahkan sebaliknya. Nah, bisa dilihat kalau dia itu ascending, dia bakalan berakhir dengan angka 012358. Jika descending, dia akan berakhir dengan angka 853210 atau besar ke kecil. Itulah kira-kira contoh algoritma sorting ya. Nah, lalu pertanyaannya gini teman-teman, apakah sorting itu penting ya? Apakah sorting itu tidak bisa ditinggalkan sebegitunya begitu ya? Jadi jawabannya iya, sangat penting ya. Apalagi untuk sistem komputer. Kenapa? Ya karena satu, data mudah dibaca ya, jelas mudah dibaca, atau mungkin dua, lebih cepat diproses. Karena ada yang namanya sebuah penyusunan ya, yang nanti kita bakal bahas, kayak ada di bubble sort segala macam, nanti kita bakal bahas prosesnya tuh bagaimana, apa sih yang cepat atau apa sih yang lambat dari algoritma ini ya, kita bakal bahas. Dan yang ketiga nanti kita juga bakal yang ketiga itu lebih enak dilihat ya, atau user experience-nya daripada orang-orang atau daripada teman-teman yang baca itu bakal lebih enak. Nah, contohnya mungkin ya teman-teman pengen lihat contoh daripada algoritma sorting itu seperti apa ya, kayak contoh buku absen teman-teman. Buku absen itu kan diurutkan dari mungkin dari abjad terkecil atau abjad paling awal, contoh A begitu ya, sampai yang ke Z. Nah, itu kira-kira contoh. Atau mungkin fitur e-commerce, teman-teman pernah belanja Shopee gitu ya, itu kan mesti ngerti gitu fitur-fitur kayak begitu, kayak misalkan fitur penyortiran harga dari kecil sampai besar. Nah, itu biasanya sorting juga dipakai di situ. Atau mungkin daftar kontak HP, teman-teman pernah lihat kontak gitu. Kalau lihat kontak itu kan biasanya diurutkan juga kan dari huruf A sampai Z ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah kira-kira tadi penjelasan kaitannya tentang algoritma sorting. Nah, kiranya bagaimana penyusunannya gitu ya. Jadi kan ada banyak itu penyusunan, jadi kita harus tahu dulu apa dan apa. Nah, makanya kita bakal bahas mulai dari bubble sort, mungkin dari bubble sort sampai ke belakang yaitu selection sort dan insertion sort akan berjalan dengan otomatis.
Dan bubble sort akan disampaikan oleh Mbak Rosila Gusina Putri, kepadanya dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma bubble sort, yang dimana algoritma bubble sort adalah algoritma pengurutan atau sorting sederhana yang digunakan untuk mengurutkan data dalam urutan menaik ascending atau menurun descending. Nah, di sini kenapa disebut bubble? Karena bubble itu kan gelembung, jadi prinsip kerjanya itu menyerupai gelembung udara dalam air, yang dimana nilainya, apabila nilainya itu semakin tinggi, itu akan perlahan itu akan mengembang dan letaknya itu akan di posisi paling akhir atau paling ujung array setelah melalui beberapa kali pertukaran atau beberapa kali iterasi. Nah, di sini cara kerja bubble sort. Yang pertama itu membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Jika elemen pertama itu lebih besar dari elemen kedua, maka posisinya itu akan ditukar. Nah, itu akan berlanjut ke pasangan berikutnya dan ulangi proses sampai ke ujung array. Jadi, misalnya ada 5 elemen, jadi nanti akan membandingkan elemen pertama dengan elemen kedua, dan nanti membandingkan elemen kedua dan ketiga dan keempat, dan keempat dan kelima. Setelah itu kan udah satu kali iterasi, maka elemen terbesar pasti telah menggelembung ke posisi paling akhir. Nah, itu akan dilakukan sampai iterasi, sampai elemennya itu tidak dapat ditukar lagi. Terus lakukan iterasi lagi dari awal sampai elemen sebelum posisi terakhir. Karena elemen terakhir berada di posisi yang benar, sudah, nanti akan dilakukan iterasi lagi, iterasi kedua, ketiga, dan selanjutnya. Terus ulangi proses ini sampai tidak ada lagi pertukaran dalam satu iterasi penuh, artinya sudah terurut. Jadi iterasi itu akan terus dilakukan sampai sudah urut gitu. Nah, selanjutnya ada contoh dari bubble sort sendiri. Di sini kita mengambil contoh, misal array awalnya itu 5, 2, 7, 4, dan 1. Nah, di iterasi pertama itu membandingkan angka 5 dan 2. Karena 5 dan 2 itu lebih besar angka 5 atau elemen pertama, jadi kita tukar posisinya. 5 dan 2 ditukar jadi 2, 5, 7, 4, dan 1. Terus bandingkan elemen kedua dan ketiga, itu ada 5 dan 7. Karena 5 dan 7 itu lebih besar elemen ketiga atau angka 7, jadi tidak perlu ditukar. Lanjut membandingkan angka 7 dan 4. Karena lebih besar angka 7 atau elemen sebelumnya, jadi kita tukar. Dan hasilnya itu ada 2, 5, 4, 7, dan 1. Terus terakhir kita bandingkan angka 7 dan 1, karena lebih besar elemen yang sebelumnya, jadi ditukar. Jadi menjadi 2, 5, 4, 1, 7. Karena angka 7 sudah di posisi paling akhir, itu artinya angka terbesarnya itu 7. Nah, itu di iterasi pertama. Lalu kita lanjut ke iterasi yang kedua, yaitu membandingkan angka 2 dan 5. Karena angka 2 dan 5 itu sudah lebih besar elemen yang setelahnya atau angka 5, jadi tidak perlu ditukar kembali. Nah, selanjutnya bandingkan angka 5 dan 4. Karena 5 dan 4 itu lebih besar elemen sebelumnya, jadi kita tukar. Jadi menjadi 2, 4, 5, 1, 7. Selanjutnya bandingkan angka 1 dan 5. Karena atau angka 5 dan 1, maaf. Nah, karena itu lebih besar elemen yang sebelumnya, jadi ditukar. Jadi menjadi 2, 4, 1, 5, dan 7. Karena angka 5 sudah di posisi paling akhir kedua, lanjut ke iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga itu membandingkan angka 2 dan 4. Karena angka 2 dan 4 itu sudah lebih besar elemen yang setelahnya, jadi tidak perlu ditukar kembali. Selanjutnya bandingkan angka 4 dan 1. Karena 4 dan 1 itu elemen yang lebih besar itu 4, jadi kita tukar posisinya menjadi 2, 1, 4, 5, 7. Nah, angka 4 sudah di posisi yang benar. Lanjut ke iterasi yang keempat.
Untuk iterasi yang keempat, kita bandingkan angka 2 dan 1. Karena 2 dan 1 itu lebih besar elemen yang sebelumnya, jadi kita tukar. Posisinya menjadi 1, 2, 4, 5, dan 7. Nah, karena di sini elemen yang pertama dan kedua itu sudah lebih besar elemen yang kedua. Elemen yang kedua dan ketiga itu sudah lebih besar elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga dan keempat itu sudah lebih besar elemen yang keempat. Dan elemen yang keempat dan kelima sudah lebih besar yang kelima. Ya, artinya sudah tidak ada lagi pertukaran dan proses berhenti. Dan hasil akhirnya itu ada 1, 2, 4, 5, dan 7. Yang terakhir ada ciri-ciri bubble sort. Yang pertama itu sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, tidak memerlukan struktur data tambahan atau sorting dilakukan di tempat, jadi hanya bertukar posisi. Nah, yang ketiga, stabil. Elemen dengan nilai yang sama tidak bertukar posisi. Jadi kalau elemennya itu sudah lebih besar yang setelahnya, itu tidak perlu ditukar, posisinya itu tetap. Dan yang keempat, tidak efisien untuk data besar karena lambat. Karena bubble sort ini metode pengurutannya itu langkahnya itu satu persatu, jadi untuk data yang besar itu akan membutuhkan waktu yang lama dan cara yang lebih lama dan lambat, jadi itu tidak efisien untuk data yang besar. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang bubble sort. Selanjutnya yaitu selection sort. Apa sih selection sort itu? Selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan dalam sorting yang sederhana. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih elemen terkecil atau terbesar sesuai dengan kebutuhan dari array dan menukarnya dengan elemen di posisi yang sesuai. Nah, kapan sih kita menggunakan selection sort? Yaitu yang pertama ketika kondisi sederhana dan hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Selanjutnya, ketika ingin mengurangi kompleksitas kode dan meningkatkan efisiensi. Bagaimana cara kerja selection sort? Ini ada contoh bagaimana cara kerja selection sort dalam ascending, yaitu dalam terkecil ke yang terbesar. Yang pertama yaitu mulai dari indeks pertama I sama dengan 0, kemudian cari nilai terkecil dari sisa elemen dari I ke akhir, kemudian apabila sudah ketemu nilai terkecil, tukar nilai tersebut dengan elemen di posisi I. Selanjutnya, lanjutkan ke indeks berikutnya dan ulangi proses hingga akhir array. Contohnya di sini ada misal array awal ada data 64, 25, 12, 22, dan 11. Kita akan mengurutkannya dari yang terkecil terlebih dahulu ke yang terbesar. Iterasi yang pertama, kita mencari nilai yang terkecil terlebih dahulu. Awal data 64 kita bandingkan dengan data di sampingnya, dan kita akan mencari yang lebih kecil yang mana. 64 kita bandingkan dengan 25, maka yang terkecil yaitu 25. Nah, kita menemukan 25, kemudian kita bandingkan dengan sebelahnya lagi, 25 kita bandingkan dengan 12, yang lebih kecil yaitu 12. Kemudian kita bandingkan lagi 12 dengan 22, yang terkecil tetap 12. Kemudian 12 dibandingkan dengan 11, yang terkecil yaitu 11. Nah, di sini kita menemukan data yang paling terkecil yaitu 11. Kemudian 11 kita pindah ke sebelah kiri sendiri. Karena di sebelah kiri itu data yang pertama 64, maka kita tukar atau swap. Yang 11 kita pindah ke yang 64, 64 kita pindah ke yang 11. Nah, nanti akan dihasilkan data 11, 25, 12, 22, 64. Nah, iterasi yang kedua, kita akan membandingkan 25 dengan 12. Yang terkecil yaitu 12, kemudian 12 kita bandingkan dengan 22, tetap yang terkecil yaitu 12. Kemudian 12 kita bandingkan dengan 64, tetap 12 yang terkecil. Nah, kita 12 pindah ke sebelahnya data 11. Kita pindah 12 ke data 25, 25 pindah ke data
12. Kemudian nanti akan hasilnya 11, 12, 25, 22, 64. Kemudian iterasi yang ketiga kita bandingkan 25 dengan 22, yang terkecil yaitu 22, 22 bandingkan dengan 64, tetap yang terkecil 22, maka 22 kita swap dengan data 25. Kemudian muncul 11, 12, 22, 25, 64. Nah, kita bandingkan 25 dengan 64, tetap 25 yang paling kecil, jadi tidak usah dipindah-pindah lagi. Kemudian array akhirnya yaitu 11, 12, 22, 25, dan 64. Kemudian kelebihan dan kekurangan selection sort. Kelebihannya yaitu sederhana, mudah dipahami, dan mudah diimplementasikan, sehingga cocok untuk pengguna baru yang sedang belajar tentang selection. Yaitu kedua, mengurangi kompleksitas kode sehingga kita bisa meningkatkan efisiensi kode. Yang keempat yaitu hemat dalam penggunaan memori, karena dalam selection sort ini hanya membutuhkan sedikit memori tambahan. Nah, kekurangannya yaitu kurang efisien untuk data besar karena kompleksitas waktu dari selection sort itu sangat terbatas. Yang kedua yaitu tidak stabil, urutan data yang sama bisa berubah. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma insert-insert. Apa itu algoritma insert-insert? Algoritma insert-insert itu pengurutan yang bekerja dengan menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat dalam bagian data yang sudah terurut. Proses ini dilakukan dari elemen kedua hingga terakhir. Algoritma ini termasuk in place, tidak butuh memori tambahan besar, dan stabil karena tidak mengubah urutan elemen yang bernilai sama. Yang selanjutnya ada analoginya seperti apa. Analogi insert ini dapat dianalogikan seperti seorang yang sedang menyusun kartu remi di tangannya. Ketika mengambil satu kartu dari tumpukannya, orang tersebut akan membandingkannya dengan kartu-kartu yang sudah ada di tangannya, lalu meletakkan kartu tersebut di posisi yang sesuai agar tetap dalam urutan yang benar. Proses ini dilakukan berulang kali sampai semua kartu tersusun rapi. Analogi ini mempermudah pemahaman kita bahwa insert ini menyusun data secara bertahap dari sebagian kecil hingga seluruhnya. Tujuan dari insert ini yaitu menyusun data dalam urutan tertentu, baik menaik, ascending, maupun menurut, descending. Algoritma ini cocok digunakan untuk data berukuran kecil atau yang hampir terurut karena efisien dalam kondisi tersebut. Ya, baik, di sini kita ada contoh insert. Bisa dilihat dari gambar tersebut ada angka 4, 3, 2, 10, 12, 1, 5, dan 8. 6. Ya, yang angka pertama yaitu elemen 3 dibandingkan dengan 4. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka 4 digeser ke kanan dan 3 disisipkan ke posisi pertama. Yang selanjutnya ada elemen 2. Elemen 2 dibandingkan dengan 4. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka 2 digeser ke yang paling kiri. Yang langkah selanjutnya ada elemen 10. Elemen 10 ini dibandingkan dengan 4. Karena 10 lebih besar dari 4, maka 10 tidak perlu digeser. Langkah selanjutnya ada elemen 12. Elemen 12 ini sudah lebih besar dari 10. Jadi sama seperti yang tadi, tidak perlu digeser. Yang selanjutnya ada elemen 5. 5 ini lebih kecil dari 12 dan 10, sehingga 12 dan 10 tidak perlu digeser ke kanan. Lalu 5 ditempatkan di posisi yang tepat, diletakkan setelah angka 4. Yang selanjutnya ada elemen 1. Elemen 1 ini lebih kecil dari semua angka sebelumnya. Jadi
elemen 1 ini digeser ke paling kiri, dimasukkan posisi pertama. Yang selanjutnya ada elemen 6. Elemen 6 ini lebih kecil dari 12 dan 10, sehingga keduanya digeser dan 6 diposisikan sebelum 10. Nah, jadi itulah tadi beberapa poin penting yang udah kita sampaikan kaitannya tentang masing-masing algoritma yang udah kita bahas. Ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Mungkin bakal saya simpulkan sedikit tentang yang tadi udah kita sampaikan biar lebih jelas ya. Jadi algoritma sorting ini sebenarnya ya sebuah metode pengurutan begitu yang memang dibutuhkan oleh komputer. Contoh tadi ada bubble sort, selection sort, dan insert sort itu 3 metode pengurutan yang paling sederhana, yang mudah dipahami dan cocok untuk pemula ya buat kita ini. Meskipun keduanya memiliki kompleksitas waktu yang pada umumnya relatif masing-masing gitu ya. Ada yang punya lebih cepat, ada yang mungkin lebih lama begitu. Itu tergantung daripada algoritmanya. Ini di sebelah kiri teman-teman bisa dibaca gitu ya, kurang lebih beberapa tambahan dari kita itu tentang kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, nanti kalau mungkin teman-teman mau dijelaskan, nanti kita bakal jelaskan waktu pertemuan di Jumat nanti ya. Jadi mungkin tanggal 25 atau minggu depan, kita nggak ngerti juga. Jadi itulah dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ini mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan saat pertemuan tiba. RK dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena semuanya kesempurnaan milik Tuhan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.